Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Kerajaan Banten. Beberapa kebudayaan di Banten: kebudayaan pencaksilat, kebudayaan debus, dan kebudayaan rudat Banten. Banten yang namanya sangat dikenal untuk ilmu silatnya juga penyebarannya tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Tidak heran banyak nama dari jurus dan gerakan perguruan silat asli Banten diambil dari aksara dan bahasa Arab. Pencaksilat Banten mulai dikenal seiring dengan berdirinya Kerajaan Islam Banten yang didirikan pada abad 15 Masehi dengan raja pertamanya Sultan Hasanuddin. Perkembangan pencaksilat pada saat itu tidak terlepas dari dijadikannya silat sebagai alat untuk penggamblengan para prajurit kerajaan sebagai bekal ketangkasan bela negara yang diajarkan oleh para guru silat yang menguasai berbagai aliran. Silat juga sebagai dasar alat pertahanan kerajaan dan masyarakat umum Banten dalam memerangi kolonialisme pada penjajah. Pada saat itu pun Banten masih dikenal dan diakui secara luas dengan pendekar dan jawaranya, sebutan untuk orang-orang yang mahir dalam ilmu silat. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Kesenian ini diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1532 sampai 1570. Debus suatu kesenian yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa, kebal senjata tajam, kebal api, minum air keras, memasukkan benda ke dalam kelapa utuh, menggoreng telur di kepala, dan lain-lain. Debus dalam bahasa Arab yang berarti senjata tajam yang terbuat dari besi, mempunyai ujung yang runcing dan berbentuk sedikit bundar. Dengan alat inilah para pemain debus dilukai dan biasanya tidak dapat ditembus walaupun debus itu dipukul berkali-kali oleh orang lain. Di Banten sendiri, kesenian debus atau keahlian melakukan debus menjadi sesuatu yang lumrah dan banyak perguruan yang mengajarkannya. Rudat adalah kesenian tradisional khas Banten yang merupakan perpaduan unsur tari, syair, sholawat, dan olah kanuragan yang berpadu dengan tabuhan terbang dan tepuk tangan. Menurut beberapa tokoh rudat, nama rudat diambil dari nama alat yang dimainkan dalam kesenian ini. Alat musik tersebut berbentuk bundar yang dimainkan dengan cara dipukul. Seni rudat mulai ada dan berkembang pada masa pemerintahan Sinuhun Kesultanan Banten II, Pangeran Surosowan Panembahan Pakalangan Gede Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Kesultanan Banten II, Pangeran Surosowan Panembahan Pakalangan Gede Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Selanjutnya adalah ada beberapa kesenian di Kerajaan Banten. Pertama, kesenian angklung buhun. Angklung buhun adalah alat musik angklung tradisional di masyarakat Baduy di Banten. Bagi masyarakat Baduy, kesenian angklung buhun ini merupakan salah satu kesenian yang dianggap sakral dan memiliki nilai khusus di dalamnya. Angklung buhun ini dalam bahasa Sunda berarti angklung tua dan angklung kuno. Seperti yang dikatakan, angklung buhun ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sehingga bagi masyarakat Baduy, angklung buhun ini menjadi salah satu pusaka yang memiliki makna sangat penting di dalamnya. Kesenian angklung buhun ini hanya dimainkan pada acara tertentu saja. Biasanya angklung buhun hanya dimainkan sekali dalam 1 tahun, yaitu pada saat upacara ngasek. Upacara ngasek yaitu salah satu bagian dari upacara adat saat penanaman padi. Selanjutnya ada kesenian rampak beduk. Rampak beduk adalah salah satu kesenian memainkan alat musik beduk yang khas dari daerah Banten. Dalam pertunjukan rampak beduk ini, pemain beduk memainkannya dengan kompak sehingga menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Selain itu,
Kesenian ini juga dikemas dengan gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik. Kesenian ini awalnya dibuat hanya untuk kepentingan religi saja, yaitu sebagai sarana untuk menyambut bulan suci Ramadan. Namun dibuat juga berbagai acara lain seperti festival budaya, penyambutan tahun penting, dan acara lainnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.